Shalom bagi kita semua. Minggu ini adalah minggu peringatan turunnya Roh Kudus, Manang Pentakosta. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, kami seluruh parhalado HGBP Ciluar, pendeta dan penitua, menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh jemaat HGBP Ciluar dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat hari Minggu. Horas. Marilah kita bersaat teduh sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama-sama dengan Allah di dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi Gudung Jemaat nomor 18 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 2.
kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 33 ayat 6. Engkau mengampuni dosa kami orang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kami kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 457 ayat 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan anaknya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Melayani
Mari kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 235 ayat 4. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan minggu kita saat ini, yaitu Minggu Pentakosta yang pertama, tertulis dalam kitab Yesaya 63, dimulai dari ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Pentakosta bagi kita semua. Minggu kita saat ini memperingati hari turunnya Roh Kudus, dan hari Pentakosta lah hari awalnya lahirnya gereja. Roh Tuhanlah yang menjadikan lahirnya gereja. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, apakah yang diinginkan Tuhan dari kita melalui Minggu Pentakosta? Saudaraku, apakah yang terlintas di benak kita setelah mendengar firman Tuhan yang barusan kita baca tadi? Apakah yang Tuhan mau katakan kepada kita? Bila hari ini kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita, oleh karena itu, carilah Tuhan sebagai sandaran hidup yang benar. Nas ini mengajarkan pentingnya mencari Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita, apakah kamu ingin bahagia? Sudah pasti jawaban kita akan mengatakan, ya, aku ingin bahagia. Dan pemahaman kita hidup bahagia adalah memiliki pekerjaan yang bagus, melimpah makanan, terjamin asuransi kesehatan, anak-anak sekolah di tempat yang bagus, semua kebutuhan terpenuhi dan tidak pernah susah. Itulah gambaran kebahagiaan pada umumnya yang diinginkan kita manusia. Tetapi ketika semua itu tidak tercapai, ketika di dalam kesusahan, kita akan bersungut-sungut. Ketika kesusahan itu terjadi, kita mulai meragukan kuasa Allah. Ya, mungkin ada yang mengatakan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli lagi dengan pergumulanku? Apakah Tuhan sudah jauh dariku? Pertanyaan itu akan muncul ketika menghadapi kesulitan. Terlebih pada saat ini pandemi COVID-19, ekonomi melemah, makanan cukup,
ya mungkin ada sebagian yang kekurangan. Kesehatan terancam. Anak-anak tidak bisa lagi sekolah, tidak bisa bermain seperti biasanya. Sebagian orang tidak bisa bekerja dan ada yang di PHK. Ada sebagian yang tidak bisa pulang ke kampung halaman ketika keluarganya, ketika orang tuanya meninggal. Banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Situasi seperti ini banyak orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Ada yang mulai bersungut-sungut mempertanyakan, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Dan sebentar lagi saya juga akan diberlakukan new normal. Sebagian ada yang tidak sabar. Kapan ya itu berlaku? Supaya saya bisa bebas kembali. Supaya saya bisa bekerja dan menghidupi keluarga saya. Tetapi sebagian juga akan merasa ketakutan. Bagaimana ketika new normal itu diberlakukan? Bagaimana dengan saya? Bagaimanakah dengan keluarga saya atau orang-orang yang di sekitar saya? Ketakutan dan keinginan yang tidak sabar supaya itu diberlakukan, itu pasti akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita tetap mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian jugalah dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang tenang, makanan yang berlimpah, bebas, tidak berkekurangan. Tetapi ketika mereka pulang dari pembuangan Babel dan kembali ke Yerusalem, mereka begitu kecewa, putus asa. Dalam pikiran mereka, ketika mereka pulang, pasti mereka akan senang. Ketika mereka kembali pulang ke Yerusalem, pasti mereka akan berkelimpahan makanan. Tetapi ketika mereka sampai, rumah mereka telah rusak, bait suci telah rusak, ladang yang dulunya menghasilkan buah dan bahan makanan telah menjadi semak belukar. Mereka bersungut-sungut kembali. Mereka kembali meragukan. Mereka bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Dia bersama kita? Dalam perikop ini adalah kesaksian Yesaya akan penyertaan Allah bagi bangsanya. Yesaya mendoakan akan pemulihan bangsa Israel akan lebih baik dan seturut dengan kehendaknya. Yesaya menubuatkan pengharapan baru, mengingatkan bangsa Israel akan kuasa Allah yang telah menyelamatkan mereka. Yesaya meminta supaya bangsa itu kuat dan sabar. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara-saudari, melalui Minggu Pentakosta kita saat ini, kita diajak untuk melihat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, terlebih pada masa pandemik COVID-19 ini, kita diingatkan untuk selalu berserah kepada Allah. Kita jangan menjadi lemah. Iman kita jangan menjadi surut. Tetapi tetap percaya Allah selalu bekerja. Roh Tuhan selalu beserta kita. Kita harus ingat begitu besar berkat Tuhan dalam hidup kita, mulai dari dulu hingga saat ini. Apakah yang harus kita lakukan melalui Minggu Pentakosta saat ini? Dan topik minggu kita, Roh Tuhan yang menuntun. Kita diingatkan, Roh Kudus adalah roh penghibur yang memberi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, dengarlah suara Tuhan yang selalu memanggil kita, mengingatkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Tetapi Bapak Ibu, kita sering lupa, kita sering tidak peka mendengar suara Tuhan yang dengan lembut memanggil kita. Kita begitu lemah dan putus asa. Seperti lagu dalam buku ND nomor 424, Suara Nitordi. Suara Nitordi nituhatai, jok-jok dilaosi, ditulak koi. Saitada jiamu bau baroham, dapotot Tuhanmu di sesa dosa.
Melalui minggu kita, mari tetap percaya pada Tuhan. Terimalah Roh Kudus menuntun hidupmu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Sering kali terjadi kerumitan dalam kehidupan. Karena itu kita bersandar. Kenapa sering terjadi? Karena kita sering bersandar dalam pengertian kita sendiri. Oleh karena itu Roh Tuhan menginginkan kita mempercayai dan bergantung kepadanya sepenuhnya dan tetap berjalan di jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti umat Israel dalam nas ini, seperti kehidupan manusia di dunia ini, di dalam menapaki kehidupan, tidak jarang kehidupan kita ditempatkan di kawasan nol atau zona buntu. Kadang tidak ada pengharapan, tidak ada pujian. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ketika masa Nuh yang terjadi air bah. Dia bersama keluarganya kurang lebih 8 bulan di dalam perahu. Nuh yang dikelilingi air, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pengharapan. Tetapi ketika saatnya seekor merpati membawa sehelai daun zaitun, itu adalah sinyal sebuah pengharapan baru. Artinya setiap situasi kehidupan yang dibutuhkan adalah sebuah pengharapan. Apa yang menjadi sinyal pengharapan kita? Yang pasti kita sekarang masih bisa berdamai dengan diri kita. Melalui perayaan kita, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin kehidupan orang percaya. Supaya setiap orang Kristen tidak pernah meragukan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah yang dapat kita lihat dalam nas ini? Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya pada zaman Musa dengan contohnya dan membentuk penyertaannya yang sebetulnya tidak pantas dipertanyakan. Tuhan Allah di dalam rohnya membawa umat naik dari laut, membelah air, melintasi padang gurun, samudra raya, dan laut. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Penyertaan Tuhan bagi mereka ketika dalam perjalanan mereka diberikan makanan dan minuman. Itu adalah hal yang luar biasa yang terjadi bagi bangsa Israel. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah takut, jangan pernah ragu menjalani kehidupan ini. Meskipun masa pandemi COVID-19 yang terkadang memberikan kita ketakutan, kekhawatiran, tapi Tuhan memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Mari kita sambut Roh Kudus dan kita semakin berani, semakin kuat dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan kembali mengingatkan kita, mari kita menguasai diri. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus Yesus Kristus. Kita adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus mampu menguasai diri kita. Apakah tandanya? Bagaimana kita membuktikan bahwa Roh Kudus telah memenuhi kehidupan kita? Roh Kudus dicurahkan, membuat orang-orang percaya terus berkarya dan mampu menguasai diri. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, dan kiranya Roh Kudus tetap dalam hati kita, dan kita selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan pada minggu Pentakosta saat ini mengingatkan kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami selalu bersandar hanya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan.
Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mampu menguasai diri kami ya Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, membuat kami ketakutan, lemah. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami di tengah bangsa kami ini ya Tuhan, supaya para pemimpin kami dapat memakai hikmat yang daripada Tuhan untuk memberikan persoalan, untuk memberikan atau menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin gereja kami. Kiranya para pemimpin, para pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan kuatkan, Tuhan tuntun, supaya para pemimpin di tengah-tengah gereja memakai hikmat yang daripada Tuhan dalam pelayanan di setiap jemaat. Kami juga berdoa buat seluruh para penatua dan jemaat di tengah-tengah gereja HKBP Ciluat ini. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan mampukan kami untuk melawan segala virus yang menyebar pada saat ini. Tuhan, kerinduan kami adalah kami ingin memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara kami seiman di rumah-Mu yang kudus ini. Kami rindu akan kebersamaan itu. Kiranya Tuhanlah memusnahkan COVID yang menyebar pada saat ini, sehingga kami dapat bersuka cita, berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapi segala pergumulan, segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun pada masa pemulihan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap obat yang mereka pakai, supaya kesembuhan terjadi pada diri mereka, dan mereka dapat merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang berbeban berat, sehingga membuat mereka menjadi lemah, putus asa, tidak berpengharapan. Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur mereka. Tuhan menuntun mereka ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi segala pergumulan apapun dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga yang dewasa. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, berikan hikmat dan kepintaran serta kebijaksanaan bagi anak-anak kami, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bisa diteladani dan menjadi kebanggaan, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang melindungi dan menyertai kami. Kasihani kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Di sejahtera
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima, saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan, diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumah masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan. Lindungilah dan tinggalkanlah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat